Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jaria, belajar asik dan ceria. Pada kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan belajar bersama tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1, Rukun dalam Perbedaan, pembelajaran 2. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Apakah kegiatan yang ada dalam gambar? Ya, betul, kegiatan gotong royong dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Coba kalian bayangkan, apa yang akan terjadi jika pekerjaan tersebut dilakukan sendiri? Mungkin selesai berhari-hari atau bahkan tidak akan selesai. Kegiatan pun tidak akan terlaksana atau berjalan lancar. Seperti kisah dalam teks bacaan yang berjudul Perbedaan yang Menguatkan. Kalian baca dengan seksama ya. Dalam teks ini diceritakan tentang persahabatan antara 5 anak yang berasal dari suku, daerah, agama, etnis yang berbeda. Akan tetapi, perbedaan tidak menghalangi kebersamaan mereka. Apa saja perbedaan yang mereka miliki? Pada teks diceritakan bahwasannya di Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Nah, perbedaan yang pertama adalah perbedaan suku, kemudian perbedaan agama. Di Kampung Cempaka hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asnah yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi. Berarti hal ini menunjukkan bahwasannya mereka berbeda suku bangsa. Asnah dari suku Sunda, sedangkan Utami dari Banyuwangi berarti berasal dari suku Osing. Tony seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang. Nah, ini berarti perbedaan yang selanjutnya yaitu tentang perbedaan etnis. Wande dari suku Tengger di Jawa Timur. Ini sama dengan yang pertama, yaitu perbedaan tentang suku. Dan Marta, anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Anak seorang pendeta berarti berasal dari perbedaan agama. Di Kampung Cempaka, rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di Kampung Cempaka, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya, selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga, membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia, sekedar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwasannya perbedaan yang mereka miliki adalah perbedaan suku, kemudian perbedaan daerah, etnis, agama, kemudian kesenian atau tarian daerah. Lalu, bagaimana cara mereka menyikapi perbedaan yang ada? Ya, mereka tetap bersama-sama, tetap menjaga kebersamaan. Seperti yang dijelaskan pada teks, mereka tetap bermain bersama, berolahraga bersama, bahkan membantu warga yang membutuhkan. Ada juga suatu ketika mereka mempelajari budaya dan kesenian dari daerah lain. Seperti contohnya yang dilakukan yaitu mempelajari tarian dan adat kebiasaan. Dan yang tidak dapat dilupakan yaitu mereka selalu menjaga toleransi. Sebenarnya apa sih manfaat hidup rukun? Dengan hidup rukun, seluruh warga dapat hidup damai, sehingga
dapat melakukan aktivitas sehari-hari tanpa rasa takut, dan mereka dapat merasa aman. Berbicara tentang perbedaan dan keberagaman, di Indonesia ini memiliki banyak sekali tarian adat daerah dan kesenian daerah. Salah satu di antaranya yaitu tari lego-lego, tari adat Alor bermakna persatuan. Nah, tarian adat ini adalah salah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tarian adat kerap memiliki pesan dan makna yang luhur. Salah satunya adalah pada tari lego-lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Tarian ini ditujukan untuk mengajak masyarakatnya bersatu membangun kampung dan negeri. Pada masing-masing kawasan di Kepulauan Alor terdapat gaya tari dan nyanyian yang berbeda-beda. Namun formasinya tetap sama, yakni lingkaran. Masing-masing nyanyian dan pantun yang diungkapkan saat menari memiliki arti serta harapan yang berbeda-beda. Beberapa literatur menyatakan bahwa tarian ini sempat menjadi tari perang. Sekarang tarian ini lebih sering digunakan untuk menyambut tamu. Tamu disambut oleh masyarakat yang dituakan, lalu diajak menuju sebuah pohon besar yang rindang, dengan beberapa warga perempuan yang berpegangan tangan mengelilingi pohon. Tamu dipersilahkan untuk ikut serta dalam tarian tersebut. Dengan gerakan kaki yang diatur sedemikian rupa, penari akan bergerak mengitari pohon. Pada saat yang sama, sirih pinang dan minuman kopi ditawarkan. Gerakan kaki dan nyanyian di masing-masing daerah bisa saja berbeda, namun bentuk formasi lingkaran dan komponen tradisional lainnya tetap sama. Di dalam lingkaran ada 3 lelaki yang memiliki tugas berbeda. Ada pemukul gong yang nadanya akan digunakan untuk menghitung langkah penari, kemudian ada seorang lelaki yang bernyanyi sekaligus mengucapkan pantun, dan seorang lagi bertugas membagikan sirih pinang serta minuman kopi. Selain menjadi identitas setiap suku, tarian ini menjadi salah satu identitas pemersatu masyarakat Alor yang punya mimpi agar masyarakat dan pendatang terus bersatu membangun kampung serta negeri. Ternyata pada setiap tarian itu memiliki pola lantai loh. Tadi pada tari lego-lego, pola lantainya adalah berbentuk lingkaran. Sedangkan pola lantai itu sendiri bermacam-macam, ada beragam. Yang pertama yaitu pola lantai vertikal atau lurus. Tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Tari yang memakai pola lantai vertikal atau lurus, contohnya tari Yospan dari Papua, tari Serimpi dari Jawa Tengah, tari Baris Cengkedan dari Bali. Pola lantai yang kedua yaitu pola lantai diagonal. Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Contoh, tari gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Selanjutnya yaitu pola lantai garis melengkung. Penari membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut. Contoh tarian yang menggunakan pola lantai melengkung yaitu tari Mak Badong Toraja Sulawesi Selatan dan tari Randai dari Sumatera Barat. Sobat Jaria, ternyata negeri kita Indonesia ini sangat kaya dan beragam. Tidak hanya sumber daya alamnya,
Ternyata kesenian daerah, suku, budaya, agama juga beragam. Jadi sangat bangga tinggal di Indonesia. Oh ya Sobat Jaria, apakah kalian pernah punya pengalaman dalam melakukan kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam perbedaan? Dan apa sih tarian di daerah kalian masing-masing? Serta bagaimana pola lantainya? Jangan lupa berbagi di kolom komentar ya. Oh ya, sampai di sini dulu ya kegiatan pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.